Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saudara atau sedulur Roni Baduy. Kali ini gue lagi gantang di gantangan Jambela Enterprise. Hari ini launching ya, alhamdulillah pesertanya membludak. Tadi di semua sesi sampai dibagi 3 kloter, bahkan di kelas pemula sampai dibagi 4 kloter. Ada di gantangan ini gue ketemu suhu aing ya, suhu konslet Oji. Oji kan selama ini udah lama banget ya di dunia paru bengkok, di lakbet lah intinya ya. Yang mau saya pertanyakan ini burung konslet ini bisa di breeding nggak atau diternak gitu? Ya maksudnya bisa di breeding atau diternak itu maksudnya anaknya nanti bisa konslet atau enggak gitu. Ya yang jelas mungkin burung konslet ini bisa diternakin apa enggak gitu. Soalnya rata-rata yang saya perhatiin ini jarang gitu, kayaknya burung konslet ini diambil terahnya gitu. Apakah burung konslet ini bisa atau tidak kita ternak gitu? Ya sepengalaman saya Om Roni ya, bisa diternak. Saya pernah sampai anakan saya itu umur 1 tahun lah bisa punya anak. Bapaknya masih lomba, di dalam gelodoknya itu ada anaknya. Tapi tetap dibawa-bawa. Sampai saya bawa ke Brebes tuh anaknya. Sampai saya bawa masih mau bunyi lah bapaknya. Cuman anaknya itu kalau untuk dibilang konslet, udah konslet. Walaupun terahnya konslet, anakannya belum tentu konslet. Tapi yang jelas bisa diternak. Iya, bisa diternak. Mungkin untuk caranya itu bagaimana tuh Aoji? Dari pas penelorannya itu benar-benar diistirahatin atau tidak tuh? Kalau saya itu tergantung burungnya Om Roni ya. Burungnya ada yang rewel, biasanya kalau lagi nelor itu biasanya burung ada yang kita istilahnya main jantan ya Om Roni ya. Main jantan. Ada yang kerennya kurang maksimal karena kurang kawin, karena kan lagi nelor atau lagi apa ya kan. Cuman kalau ya tergantung tipe burungnya sih ya, menurut saya itu ada yang nggak rewel walaupun dia punya anak, dibawa ke gantangan single itu masih jalan kan Om Roni biasanya ya kan. Ada yang nggak mau single dibawa ya, jadi menurut saya tergantung burungnya itu. Tapi kalau masalah diternak semuanya pasti bisa diternak. Bisa ya. Selanjutnya untuk si jantannya sendiri setelah kita ambil terahnya tuh, setelah kita ternakin, ngaruh atau tidak nanti selanjutnya Ya biasanya ada yang ngaruh ya Om Baduy ya. Ibaratnya ada yang balik ke factor. Ya biasanya balik ke factor. Saya kalau ngatasin itu biasanya saya pisah dulu. Ya dengan pasangannya dia saya pisah. Jadi prosesnya itu kayak kebahan lagi dia. Jadi kayak kebahan lagi. Berarti ada resikonya juga ya? Iya. Makanya ya kayak yang udah jadi pun nggak di breeding, ibaratnya nggak dianakin, dia takut ya jadi balik kayak bahan lagi. Jadi makanya jarang yang konslet itu mungkin orang-orang di breeding ya, dikarenakan ada resikonya yang tadi dia walaupun mungkin udah benar-benar ngunci konslet malah balik lagi ke factor. Jadi takutnya itu. Tapi kalau saya itu emang udah pernah nyoba karena saya penasaran dulu ini anaknya bisa konslet atau enggak sih. Makanya saya itu cuman 2 burung saya coba kayak gitu, yang satu bener balik ke factor, yang satu enggak. Yang sampai saya bawa-bawa ke Brebes kemana itu enggak. Berarti memang tergantung tipikal burung juga ya. Iya. Berarti nggak ada salahnya mungkin untuk teman-teman ya kita coba eksperimen juga lah mungkin ya berani. Ya mungkin soal burung mah tetap nggak rubah lah ya, tetap nanti performanya ada lagi kan. Terus untuk penggacorannya lagi itu mungkin untuk dikonsistenkan lagi makan waktu nggak? Biasanya itu paling 2 minggu atau 3 minggu ya kan. Ya kalau penggacoran itu kan tergantung dari dianya. Anggaplah kita dulu bikinnya kita dijemur ya kan, dari bahan kita balik jadi dijemur lagi. Jadi kembali lagi ke awalnya. Iya lagi. Karena kita dulu bikin dia seperti itu ya kita balikin kayak gitu. Insya Allah pasti balik lagi kayak gitu.
Dan selanjutnya tapi kan alhamdulillah tadi udah berhasil ya, istilahnya mencoba diternakin hasil. Itu sebenarnya yang bagus itu biar anakannya bagus itu kita ngelihat dari jantannya atau dari betinanya. Ya kalau menurut saya karena di gen besar itu di betina biasanya, karena ya gimana ya, pengalaman saya lah ya, emang rata-rata itu tarikannya itu ngikutin si betina. Kalau betinanya 2 menit, jantannya misalnya cuman 20 detik lah ya, itu anaknya bisa sampai semenit ya, biasanya gitu. Berarti tetap dari emaknya lah ya. Dari gen nggak jadi jaminan dari jantannya, berarti tetap dari gen si betinanya ya. Kalau jantan itu sebenarnya ini sih Om Gado ya, nyimpen misteri sih ya. Saya sering lah gitu, ibaratnya saya proses burung nih dari 15 detik, cuma nanti pas jadi konslet tahu-tahu jadi 50 detik. Makanya di situ sering bakat terpendamnya jantan. Cuman kalau betina biasanya dari baby pun dia sudah ada bakatnya, udah panjang gitu. Kalau jantan kan mungkin pas masih muda itu ya gacor-gacor biasa, paling ngepak-ngepak gini ini. Tapi nanti pas sudah kita kondisiin mau dibuat apa, tahu-tahu dia ada panjangnya. Dan untuk terahnya sendiri untuk anakannya tadi kan di awal video udah kita bahas, walaupun jantannya konslet tapi kan belum tentu konslet, tapi alhamdulillah berhasil diternak. Mungkin untuk si anakannya itu ya walaupun nggak konslet tapi dia tetap kualitas nggak, tetap prospek nggak sih burung itu? Ya, kalau ini ya, kalau itu yang pengalaman saya itu burung dibilang prospek ya prospek, nadanya itu bagus ya, ibaratnya kering lah kalau istilah orang sekarang, nadanya kering. Cuman emang dia nggak konslet, durasinya lumayan panjang. Ya intinya saya ternak konslet itu kan pasti berharap untuk anaknya konslet sebenarnya kan, tapi nggak jadi konslet. Tapi dari body, dari paru itu udah ngikutin semua induknya lah. Cuma ya, bahkan kalau untuk nada sendiri mungkin hampir sama ya. Cuman ya katakanlah nggak konslet gitu ya. Sudah konslet ya. Tapi ya yang jelas mungkin prospek lah burungnya. Dia bisa prospek. Oke, mungkin alhamdulillah ya untuk saudara dulu Roni Baduy itulah yang ulasan dari AOJ ya, dari senior konslet. Terima kasih banyak AOJ ya mungkin untuk berbagi pengalamannya ya, alhamdulillah. Oke, cukup sekian dan terima kasih.